Sudahkah saya memenuhi panggilan Tuhan untuk saya dalam cara saya menjalani hidup saya? Hari yang diberkati bagi saudara-saudari yang terkasih. Ini adalah pertanyaan renungan kita hari ini. Make my heart open to the word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Allah, Tuhan kita, memanggil kita dengan nama untuk tujuannya, turut serta dalam misinya. Dia melakukan ini agar pesan keselamatannya dapat sampai ke ujung bumi. Tuhan kita memberkati komunitas CFC dengan banyak pelayan, pemimpin, dan misionaris yang dipanggil dan diurapi menjadi alatnya dalam memperbarui muka bumi. Salah satu misionaris ini beruntung menjadi salah satu pemimpin pelayannya adalah Joe Staley, juga dikenal dengan sebutan Tito Ju oleh banyak orang. Berasal dari Negros Oriental, Filipina, Tito Ju menikah dengan Tita Babilo tahun 1974. Mereka dikaruniai dua putri cantik, Vida dan Richa. Dia adalah pengacara sukses dan sangat dihormati. Setelah ditunjuk ke beberapa posisi penting di perusahaan swasta dan bahkan di kantor publik, Tito Ju dan Tito Babilo bergabung dengan Coples Fortress tahun 1986. Sejak saat itu, mereka berkomitmen melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, menginspirasi banyak orang dengan gaya kepemimpinannya. Dia penuh kasih, rendah hati, dan berani membela kebenaran di tempat dan waktu yang tepat, mewartakan kebenaran sepanjang ia merasakan panggilan Roh Kudus. Tito Ju dipercayakan dengan beberapa tugas pelayanan di komunitas, termasuk kepemimpinan dalam CFC. Beberapa tahun setelah komunitas melewati momen-momen pemangkasan yang menantang, komunitas sangat membutuhkan untuk menegaskan karismanya, memperkuat relasi, tetap berfokus pada Tuhan, dan jalankan misi. Tito Ju juga sangat dicintai dan diingat oleh pekerja pastoral penuh waktu CFC, sebab dia juga telah bergabung dengan mereka selama beberapa tahun pelayanannya. Pada 5 April tahun 2025, keseluruhan komunitas mendengar berita duka akan kematian Tito Ju. Peristiwa menyedihkan ini bukan hanya mengejutkan komunitas, namun juga segera menyatukan seluruh komunitas global dalam doa. Media sosial dipenuhi pesan dari orang-orang yang menghormatinya, mengingat betapa mereka tersentuh oleh perhatian pribadinya dan kepemimpinan yang rendah hati, dan bagaimana mereka merasakan kasih Tuhan karena kehidupannya sebagai misionaris yang setia. Dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Yesaya, Yesaya mengingat kebaikan Tuhan kepadanya dengan memanggilnya sejak lahir, memberinya nama dan memilihnya sebagai nabi yang akan membawa pesan Allah tentang terang dan keselamatan sampai ke ujung bumi. Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki panggilan, sebuah misi untuk dipenuhi, menjadi pembawa terangnya dan alat penyelamatannya. Kita mungkin memiliki latar belakang hidup yang berbeda, kita mungkin datang dari situasi yang berbeda, dengan tantangan yang berbeda, tapi Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi bagian dari misinya. Saat kita menjalankan misi kita pasti akan menghadapi badai dan cobaan yang akan menantang iman kita dan mengalihkan kita dari tujuan kita. Namun, kita harus waspada, berdoa dengan tekun. Jangan kehilangan pandangan pada Tuhan dan rencananya. Kita harus setia sampai akhir. Karena jika kita setia pada Tuhan dan panggilannya, Dia akan menggunakan kita untuk menerangi dunia yang gelap dan memperbarui muka bumi dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Paus Fransiskus mengatakan, panggilan itu adalah untuk melayani.
Dan Tuhan memilih seseorang untuk mengasihi semua orang, untuk meraih setiap orang, sebanyak kita bisa, selama kita hidup. Marilah kita setia pada panggilan Tuhan. Marilah kita menjangkau sebanyak mungkin orang, agar lebih banyak orang merasakan kasih Tuhan. Dari cara kita bersaksi dan berhubungan dengan semua orang. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Surgawi, syukur telah memanggil kami satu persatu dengan nama, karena memanggil kami berpartisipasi dalam misi terlepas dari betapa tidak layaknya kami. Berikanlah kami rahmat untuk percaya pada kasih setiamu. Izinkan saya menjalankan misi ini yang telah Engkau percayakan kepada saya dengan rahmat dan belas kasihan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati keluarga kita, saudara dan saudari. Semoga Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.